Pesugihan sate gagak di Gunung Watu Ireng. Di lereng Gunung Watu Ireng, ada sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut tebal. Warga sekitar percaya, gunung itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus dan roh-roh yang haus tumbal. Di antara banyak cerita yang beredar, ada satu legenda paling mengerikan, pesugihan sate gagak. Konon, siapapun yang berani melakukan ritual itu bisa mendapatkan kekayaan dalam semalam, tapi dengan harga yang tidak manusiawi, nyawa orang terdekat. Suatu hari, seorang pria bernama Sarman, pedagang sate keliling dari desa bawah, sedang berada di ambang keputusasaan. Dagangannya tak laku, anaknya sakit keras, dan utangnya menumpuk. Dalam keputusasaannya, ia mendengar cerita dari seorang kawan lama tentang ritual pesugihan gagak di puncak Watu Ireng. Menurut cerita, setiap malam Jumat Kliwon, para pencari pesugihan akan mendaki gunung itu membawa seekor gagak hitam, dupa 7 batang, dan 3 tusuk sate dari daging mentah. Di puncak, mereka harus memanggil sosok penunggu dengan mantra kuno. Jika berhasil, penunggu itu akan memakan gagak tersebut dan sebagai gantinya memberi kekayaan luar biasa. Namun, tidak semua yang melakukan ritual itu kembali hidup. Malam ritual Sarman nekat. Malam itu ia berangkat sendirian, membawa kandang kecil berisi gagak yang ia tangkap di pasar burung. Angin malam berhembus dingin, dan suara jangkrik seperti menghilang setiap kali ia melangkah lebih dalam ke hutan. Sekitar tengah malam, ia tiba di sebuah batu besar menyerupai altar tua. Di sanalah ia menyalakan dupa, membaca mantra dari kertas usang yang diberikan kawannya. Wahai sang penguasa langit hitam, aku persembahkan darah gagak untuk membuka jalan rezeki. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, suara gagak di dalam kandang tiba-tiba berubah melengking panjang, seperti menjerit ketakutan. Angin berputar kencang, dan api dupa padam sendiri. Dari balik kabut, terdengar suara tawa berat yang menggema di sekitar batu. Berani kau memanggil aku, manusia lapar? Sarman gemetar. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi dengan kepala burung gagak dan tubuh manusia. Matanya merah, paruhnya meneteskan darah. Ia berjalan mendekat sambil mencakar tanah dengan kuku panjangnya. Tumbalmu siapa, manusia? Sarman tak bisa menjawab. Ia pikir cukup memberi gagak itu. Tapi makhluk itu tertawa keras. Suaranya seperti ribuan burung berteriak bersamaan. Darah gagak hanya pemanggil. Tumbal harus dari darah yang mencintaimu. Sarman terdiam. Bayangan anaknya yang sedang sakit terlintas di kepala. Ia berusaha menolak, tapi suara itu membisik di telinganya. Anakmu akan sembuh, daganganmu akan laris, tapi ia yang paling kau sayang akan datang padaku saat bulan purnama ketiga. Tanah di bawah Sarman bergetar, dan gagak dalam kandang meledak menjadi abu. Seketika kantong uang yang ia bawa terasa berat. Saat ia buka, isinya penuh lembaran uang baru. Ia terkejut, menangis, bersujud. Ia pikir itu keajaiban. Ia pulang dengan hati berdebar. Hari demi hari, benar hidup Sarman berubah drastis. Dagangannya laris, pembeli datang silih berganti. Ia membeli rumah baru, motor, bahkan toko besar di pasar. Namun, setiap malam ia mulai mendengar suara gagak berputar di atas rumahnya. Anaknya yang tadinya sembuh, mulai sering melamun dan menatap kosong. Kadang ia tertawa sendiri sambil berkata, "Ayah, di jendela ada burung hitam besar manggil aku." Sarman panik. Ia mencari ustaz, dukun dan paranormal, tapi tak ada yang berani datang setelah tahu asal kekayaannya. Tepat pada bulan purnama ketiga, anaknya tiba-tiba menghilang. Di kamarnya hanya tersisa bulu-bulu hitam dan bau amis yang menyengat.
Dari luar jendela, Sarman melihat bayangan besar bersayap hitam terbang ke arah Gunung Watu Ireng sambil membawa sesuatu yang menggeliat di cengkeramannya. Sejak malam itu, Sarman menjadi gila. Ia sering terlihat di kaki gunung membawa sate dan dupa, berteriak memanggil nama anaknya. Kadang terdengar suaranya di tengah hutan, memohon agar bisa menukar nyawanya sendiri. Namun, warga sekitar berkata, setiap malam Jumat Kliwon, aroma sate gosong dan suara gagak masih terdengar dari puncak gunung itu. Dan kadang, di pagi harinya, jejak kaki berdarah muncul di jalan setapak menuju altar batu.